Kepemimpinan ala sholat berjamaah. Kenapa kepemimpinan dikaitkan dengan sholat di sini? Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita dibangkitkan kelak di hari kiamat, kemudian kita akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban. Yang pertama ditanya adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu menjadi benchmark, akan bisa menjadi ukuran. Kalau orang sholatnya baik, maka insya Allah sisa perilaku yang lain itu akan ikut baik. Tapi kenapa ada orang yang sholat tapi masih perilakunya menyimpang, termasuk korupsi yang sekarang marak? Nah, itu karena sholatnya belum benar. Kalau sholatnya itu benar, dilaksanakan dengan baik, maka insya Allah akan efektif seperti yang difirmankan oleh Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji maupun yang munkar. Oleh karena itu, sholat itu adalah cerminan dari semua perilaku kita. Nah, kalau cerminan dari semua perilaku kita, maka ketika kita sholat berjamaah itu kan ada imam, ada makmum. Imam itu pemimpin, makmum itu yang dipimpin. Arti letterleknya imam itu pemimpin. Makmum arti letterleknya yang dipimpin. Nah, oleh karena itu berarti di dalam sholat berjamaah itu ada kepemimpinan. Nah, kita mengambil satu segmen dari sholat. Kalau tadi yang saya sebutkan, sholat itu menjadi benchmark untuk semua perilaku kita. Nah, kita ambil segmen ketika kita sholat berjamaah. Karena berjamaah itu ada pemimpin dan ada yang dipimpin, maka mestinya kita bisa mengadopsi atau mengambil pelajaran-pelajaran di dalam sholat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau secara umum misalnya, sholat itu kan kita mauquta, kewajiban yang ditentukan waktunya. Kalau kita terbiasa sholat tepat waktu atau punctual, maka kebiasaan yang kita lakukan dalam satu hari itu 5 kali sehari kita tuh selalu disiplin dan punctual, tepat waktu, maka itu akan menjadi kebiasaan kita yang bisa kita atau yang berimbas pada perilaku kita menjadi disiplin. Tapi kalau orang yang sholatnya suka menunda-nunda sholat, maka kira-kira bisa diperhitungkan atau diperkirakan dia suka menunda-nunda. Ya, saya pernah ada menugasi seseorang untuk melakukan suatu tugas seharusnya jam 9. Tapi karena acara itu berlangsung sampai siang, maka yang ditugasi itu bisa datang jam 9 atau siangan. Ketika saya membaca laporannya, kenapa ini ada beberapa menteri yang berbicara di situ, kok tidak ada satu pun menteri yang dikutip, tidak ada satu kalimat pun, pasti kamu terlambat. Nah, dia mengaku, iya memang terlambat. Terus saya langsung aja tanya, kamu tadi sholat jam berapa? Sholat subuh? Jam 7. Nah itu. Jadi maka perilaku kita dalam sholat, kalau kita sholatnya benar dan baik, maka insya Allah itu akan terbawa di dalam perilaku kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya ingin membahas sholat berjamaah, kaitannya dan dalam kepemimpinan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kepemimpinan ala sholat berjamaah. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa
setiap manusia itu ditugasi oleh Allah untuk menjadi pemimpin di bidang masing-masing. Kita sebagai umat yang beriman harus menerapkan kepemimpinan sesuai dengan peran dan kapasitas kita dan sesuai dengan lingkungan kita masing-masing. Di antara kita ada yang ditugasi oleh Allah untuk memimpin keluarga atau memimpin sholat berjamaah dan memimpin suatu negara. Dan di hari kebangkitan kelak, kita masing-masing akan diminta Allah untuk mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita. Ada hadis yang panjang, tapi saya ambil pendek karena hadis ini sudah terkenal, dan saya ambil yang intinya saja. Rasulullah SAW bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyatih." Ya. Masing-masing di antara kalian adalah pemimpin atau pengelola, manajer, dan akan diminta pertanggungjawaban atas pengelolaannya atau atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara misalnya adalah pengelola atas rakyatnya, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya atas pengelolaannya atau atas kepemimpinannya. Kepemimpinan dalam hadis ini disebut ra'iyyatih, yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia menjadi rakyat. Nah, ketika memimpin kelompok manusia, kita masing-masing memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Namun, ketika mereka melakukan sholat berjamaah, kita pada umumnya menerapkan cara yang sama. Karena sholat merupakan kegiatan ibadah ritual murni, atau yang biasa disebut ibadah mahdhah, yang harus dilaksanakan dengan peraturan-peraturan yang baku sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kepemimpinan dalam sholat itu rigid banget, karena bimbingan Rasulullah adalah "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Jadi kita sholat harus meniru Nabi. Ya. Dalam Al-Quran tidak ada uraian bagaimana cara sholat. Terus caranya niru aja Nabi. Ya. Dan kalau tidak meniru itu, kita berbeda, ada kalanya bisa membatalkan sholat, atau paling tidak makruh gitu. Oleh karena itu, kita coba perhatikan peraturan-peraturan yang rigid di dalam sholat. Nah, di antara peraturan-peraturan tersebut ada yang berkaitan dengan imam dan ada yang berkaitan dengan makmum. Yang berkaitan dengan imam misalnya, imam haruslah yang paling bagus dalam membaca Al-Quran, yang paling mengetahui tentang tata cara Rasulullah melakukan sholat, yang paling kuat semangatnya membela Islam, dan yang paling senior. Nah, jika prinsip ini kita terapkan dalam kepemimpinan secara umum, maka seorang pemimpin harus lebih mengetahui tentang apa yang dia pimpinkan, ya, yang dia arahkan untuk anak buahnya. Dia harus lebih menguasai dan lebih terampil dalam mengerjakan tugas-tugas yang dilakukan bersama dibanding dengan orang-orang yang dipimpin. Nah, dalam melakukan kegiatan-kegiatan itu, imam harus melakukannya dengan benar karena dia akan dicontoh oleh makmumnya, dan semua dilakukan itu untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memperoleh ridho Allah. Ya, oleh karena itu peraturan itu mesti rigid. Rasulullah bersabda, "Ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillah." Yang mengimami suatu kaum, suatu masyarakat adalah orang yang paling pandai membaca kitabnya Allah. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau
orang yang ada di situ yang akan dicalonkan menjadi imam itu kemampuannya membaca Al-Quran itu sama atau pada level yang sama, maka yang dipilih lagi kelebihan yaitu fa'alamuhum bisunnah, orang yang paling mengetahui dengan tindak tanduk Nabi terutama dalam kaitannya dengan sholat. Fa'in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijrah. Kalau ada di antara orang-orang yang ada akan dipilih menjadi pemimpin itu kemampuan Al-Qur'annya sama dan pengetahuannya tentang kebiasaan Nabi melakukan sholat itu sama, maka dicari yang lebih menonjol lagi, yaitu siapa yang lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fi sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Dipilih siapa yang hijrahnya lebih awal. Apa hubungannya dengan hijrah awal dan akhir? Hijrah awal itu artinya semangatnya di dalam menegakkan dan melaksanakan agama Allah itu lebih kuat dibanding yang hijrahnya belakangan. Karena mereka rela meninggalkan rumah mereka, rela meninggalkan harta mereka demi untuk melaksanakan kegiatan agama. Karena mereka melakukan kegiatan agama di Makkah dipersulit, bahkan dimusuhi. Maka supaya mereka bisa melaksanakan dengan baik, mereka pindah ke Madinah, meninggalkan hartanya. Nah, itu berarti keteguhan imannya lebih kuat dibanding dengan yang hijrahnya belakangan. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silma. Bagaimana kalau hijrahnya sama, bareng-bareng? Dipilih lagi yang lebih duluan memeluk agama Islam. Nah, yang lebih duluan itu berarti mempunyai pertimbangan dan keyakinan yang lebih kuat dibanding yang belakangan. Ya, kalau yang belakangan kan mikir-mikir dulu, mikirnya berlama-lama, baru akhirnya ya deh memang yang benar Islam gitu. Nah, itu prosesnya lama. Terus wala yu'ammanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanih. Nah, ini berkaitan dengan kemasyarakatan. Kalau ada seseorang itu bertamu ke negara lain atau ke daerah yang lain, maka hendaklah pendatang ini jangan menjadi imam. Silahkan imamnya itu orang setempat. Ya. Tentu orang setempat yang memenuhi kriteria tadi. Kalau misalnya ada tamunya ini orang yang betul-betul memenuhi persyaratan menjadi imam, yang didatengin itu di perkampungan yang membacanya tidak ada yang baik dan sebagainya, maka kalau tamu tadi dipersilahkan untuk mengimami itu baik, ya, karena prinsip dasarnya itu lebih dikuasai. Nah, kalau misalnya tuan rumah atau orang-orang yang ada di daerah itu sudah memenuhi syarat, maka sebaiknya yang ngimami itu orang-orang setempat. Oleh karena itu, ustadz-ustadz yang diundang untuk pengajian di suatu masjid itu biasanya tidak dipersilahkan untuk mengimami sholat. Yang mengimami itu petugas imam rawatib. Nah, itu karena pertimbangannya itu. Terus ini ada di luar sholat, tapi bagus juga kita pegang. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Kalau kita bertamu, kita jangan duduk di tempat duduknya tuan rumah, yang tempat duduk itu menjadi tempat yang dia anggap cocok untuk dia, sebagai tempat kehormatannya dia. Jadi kita jangan menduduki tempat yang menjadi favoritnya tuan rumah. Ini sebenarnya pelajaran yang bagus sekali, bisa kita terapkan dalam berbisnis misalnya. Kalau kita datang bertamu dalam rangka menawarkan produk atau menawarkan suatu jasa, kita jangan mengganggu perasaan tuan rumah. Kalau kita menduduki tempat duduknya dia akan gelisah. Kegelisahan itu akan menyebabkan
pesan kita tidak nyampe. Nah ini kalau kita datang ke suatu masjid, ya kita lihat ada kadang-kadang masjid itu ada tempat-tempat yang biasa diduduki oleh orang-orang yang dianggap terhormat. Nah kita jangan duduk di tempat itu, kita cari yang netral. Ini berarti bahwa seorang pemimpin itu harus bisa menjadi teladan atau role model, karena imam itu harus mengetahui semua seluk-beluk dan semua peraturan. Misalnya kalau seorang imam tidak tahu bahwa kentut itu batal, nanti jangan-jangan dia kentut kemudian dia terusin aja sholatnya. Nah, itu kan nggak benar. Maka mengetahui tentang seluk-beluk prinsip-prinsip dan tata cara atau prosedur sholat itu sangat penting. Kalau orang sekarang suka meringkasnya dengan yang mengetahui fikih lebih banyak atau lebih mengetahui hukum-hukum syariat. Dengan demikian si imam itu harus bisa menjadi role model yang menjadi percontohan oleh imamnya, oleh para makmum. Ya, misalnya caranya duduk, caranya bergerak dari berdiri ke rukuk, dari rukuk ke i'tidal, terus sampai ke sujud dan sebagainya. Nah, itu imam mesti mengetahui tata cara yang ideal itu. Misalnya yang kita jarang memperhatikan, setelah sujud kedua dari rakaat pertama, kan kita terus langsung berdiri tegak untuk memulai rakaat yang kedua. Nah, itu mestinya sebaiknya istirahat dulu, duduk istirahat dulu. Jadi dari sujud sebelum berdiri dia duduk lagi, istirahat sejenak. Terus setelah itu baru berdiri. Ini kan jarang dilakukan. Yang umum, yang kalau kita perhatikan di masjid, dari sujud langsung saja terus berdiri. Nah, kalau imamnya ini mengetahui tata cara yang ideal seperti itu, dia akan duduk dulu. Lalu makmum melihat, oh caranya begitu, mesti ada istirahatnya sejenak, terus baru berdiri. Nah, karena dia akan menjadi role model. Nah, kalau di Al-Quran yang disebutkan imam itu kan Nabi Muhammad. Nah, lalu Allah menyebutnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada pribadi Rasulullah itu ada contoh yang baik. Contoh bagi orang yang menghendaki ridha Allah, menghendaki hidup baik di hari akhir, dan orang yang selalu ingat kepada Allah. Nah, Rasulullah sudah tidak ada, maka kita mencari figur-figur yang mendekati Rasulullah, yang perilakunya itu mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, terus kita jadikan role model. Nah, cuma sayang anak-anak kita sekarang ini kan mungkin kita kurang mendidiknya. Role modelnya itu biasanya aktor, aktris, penyanyi, dan sebagainya. Itu yang menjadi role model. Mestinya role model itu ya Nabi Muhammad SAW. Kembali ke sholat tadi. Sebagai suri tauladan, para imam atau pemimpin itu pada umumnya mesti memimpin dengan keyakinan. Dia harus punya keyakinan. Tidak boleh pemimpin itu melakukan sesuatu ragu-ragu. Kalau dia pesimis, dia kecenderungan ragu-ragu. Maka dia mesti optimis. Nah, kalau dia yakin akan apa yang dia lakukan, bahwa itu benar dan baik, maka dia bisa memberi pengarahan kepada mereka yang dipimpin. Dan bersabar dalam membimbing mereka. Karena membimbing orang-orang, apalagi orang-orang awam, itu kan bermacam-macam latar belakangnya. Ada yang cepat menangkap, ada yang lambat, ada yang bisa menaruh perhatian dalam waktu panjang, ada yang nggak bisa menaruh perhatian jangka panjang, dan sebagainya. Maka seorang pemimpin itu harus sabar. Karena
Yang dipimpin itu orangnya macam-macam. Ya. Oleh karena itu, pemimpin itu antara lain seperti yang digambarkan oleh Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Di antara mereka kami jadikan pemimpin-pemimpin yang bisa memberi pengarahan kepada urusan kami, ya. Memberi pengarahan kepada yang dipimpin tentang hal-hal yang dianjurkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah dengan kesabaran. Pakai ada kesabaran. Terus mereka mesti wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka itu mesti meyakini ayat-ayatnya Allah. Karena kalau tidak meyakini dirinya sendiri, dianya sendiri melakukannya ragu-ragu, apalagi ketika menganjurkan pada orang lain. Nah, ketika sholat juga begitu. Mesti meyakini bahwa apa yang dijalankan itu benar. Orang bisa yakin kalau dia mengetahui ilmunya, mengetahui tata cara yang benar. Maka imam kita harapkan orang-orang yang betul-betul mau menekuni, mempelajari apa yang harus dilakukan ketika sholat. Seorang imam dalam sholat juga harus berempati. Ini penting empati, ya. Harus berempati kepada orang-orang yang mengikutinya, kepada makmum. Dengan cara apa? Memperpendek sholatnya. Nah, ini orang yang suka sholat pendek. Kalau kita jadi imam, kan aku punya alasan ini sholatnya bisa diperpendek. Nggak, ini memperpendek sholatnya itu dalam rangka tenggang rasa, supaya tidak memberatkan makmum. Kalau kebetulan ada yang lemah, ada yang sakit, dan ada yang sibuk. Kadang-kadang kita sholat di masjid, ada orang yang sedang melakukan perjalanan, tiba waktunya, sholat dulu. Kemudian setelah sholat, dia cepat-cepat pergi. Karena dia memburu waktu. Nah, orang-orang yang buru-buru begini, jangan diajak sholat terlalu lama. Pendek-pendek aja. Karena itu biasanya kalau sholat zuhur, itu dianjurkan bacanya surat jangan panjang-panjang deh. Karena di sholat zuhur itu umumnya orang yang sedang istirahat kerja atau yang sedang lewat kemudian mampir. Nah, ini harus ada empati. Jika kita menerapkan prinsip empati ini di dalam kepemimpinan sehari-hari, kita tidak akan membuat kebijakan yang misalnya memberi tugas atau menetapkan pungutan yang tinggi. Misalnya, ini masyarakat ekonominya lagi memburuk, habis kena pandemi, terus banyak yang PHK, pajak jangan dinaikkan. Terus kalau ada peraturan-peraturan bagi yang melanggar itu dipungut ini pungut itu, ya mungkin sementara dilonggarkan dulu, karena masyarakatnya itu sedang dalam keadaan kesulitan. Jadi ada empati. Nah, prinsipnya jangan sampai kebijakan pemimpin itu memberatkan masyarakat yang dipimpinnya. Ini Rasulullah mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif." Ketika seseorang di antara kalian itu mengimami orang banyak, hendaklah dia memperingan. Memperingan itu berarti memperpendek. Tapi memperpendeknya ini dengan ukuran yang diterima, ya. Jadi bukan lalu cepatnya itu tanpa tumakninah, karena tumakninah itu termasuk bagian dari prosedur yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi cepat tapi tidak meninggalkan tumakninah. Nah, biasanya yang menjadi ukuran itu bacaan suratnya. Setelah baca Fatihah, jangan baca surat yang panjang-panjang. Bacalah yang pendek saja gitu. Nah, falyukhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabir. Karena di antara makmum itu ada yang anak-anak, ada yang orang tua, ya. Shaghir kecil, ini kecil usianya masih muda. Wal kabir, kabir itu artinya besar, tapi besar di sini artinya besar umurnya itu sudah tua. Wal dhaif, ada juga yang lemah,
wal marid, dan ada juga yang sakit. Fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa yasha. Berbeda dengan kalau seseorang sholat sendirian, udah susukannya dialah. Mau sholat berpanjang-panjang, satu kali sholat 2 rakaat itu 10 menit atau 15 menit, terserah. Kalau sendirian. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah empatinya. Kita harus mau memperhatikan kemampuan orang-orang yang dipimpin. Nah, ini kalau dalam perang, Rasulullah itu kalau memilih komandan, itu bukan dipilih orang yang hebat. Beliau memilihnya orang yang sedang. Yang sedang, bukan yang hebat. Karena kalau yang hebat, misalnya dia kuat berlari 5 kilo. Wah, nanti tentaranya, pasukannya dipaksa lari 5 kilo. Tapi kalau dia sedang, dia tahu, segini ini udah capek, istirahat gitu. Oh, ini kalau melakukan perjalanan sekian dalam cuaca seperti ini, pasti sudah haus atau sudah lapar, istirahat, ayo makan dan minum. Jadi ukuran sedang itu dengan harapan supaya bisa tenggang rasa dengan yang dipimpin. Nah, jika imam sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka pengikutnya atau makmumnya harus mengikuti semua prosedur gerakan yang dilakukan oleh imam dalam sholatnya. Tadi saya katakan bahwa ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh imam dan ada juga aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh makmum. Nah, kalau dikatakan aturan yang harus ditepati oleh imam dan aturan yang ditepati oleh makmum, maka berarti semuanya harus mengikuti atau tertib mengikuti aturan. Mereka misalnya tidak boleh terlambat dalam mengikuti imam. Misalnya imam sudah rukuk, dia mengikuti rukuk. Imam berdiri i'tidal, dia ikuti i'tidal. Tidak boleh mentang-mentang dia tuh lagi senang baca surat begitu, aku selesaikan dulu surat ini. Imamnya sudah rukuk, dia mesti berhenti membaca surat setelah Fatihah itu supaya dia mengikuti rukuk. Karena dalam sholat berjamaah, kalau makmum itu ketinggalan 2 gerakan, dia batal. Ya, tidak boleh ketinggalan 2 gerakan, hanya satu aja. Satu itu karena mengikutinya. Kalau mengikutinya itu gimana? Mengikuti persis membarengi gitu? Ada sih yang menganjurkan membarengi, tapi kebanyakan ulama menyarankan jangan bareng, ya, jangan bareng. Karena apa? Risikonya tinggi. Risikonya tinggi itu maksud saya, misalnya imamnya itu orang yang sudah tua, gerakannya kan lamban. Makmum kalau yang masih muda, dia kan cepat sekali pergerakannya. Maka ada kemungkinan nanti finalnya itu dia lebih cepat. Misalnya dari berdiri kemudian rukuk, Allahu Akbar. Dari bilang Allahu Akbar sampai ke posisi rukuk yang pas, itu kalau imamnya sudah tua, itu kan lambat. Kalau yang muda cepat. Nah, dia membarengi, maksudnya membarengi, tapi dia bisa-bisa ketika pada posisi rukuk yang dianjurkan, dia lebih duluan dibanding dengan imamnya. Ya, jadi ngikuti setelah dia. Ya. Rasulullah bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti. Ya. Supaya diikuti, maka fala takhtalifu alaih. Jangan kalian menyelisihi. Jangan kalian itu menyelisihi dia. Fa idza raka'a farka'u. Ketika imam itu rukuk, rukuklah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Kalau dia sudah baca sami Allahu liman hamidah, kamu ucapkan rabbana lakal hamd. Fa idza sajada fasjudu. Ketika sujud, sujud. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Kalau imamnya sholatnya sambil duduk karena halangan, maka kalian sebagai makmum sholatnya juga duduk semuanya. Terus ini ada bagian yang penting lagi dalam kepemimpinan.
Wa aqimus shaffa fis shalah. Tegakkanlah barisan yang lurus di dalam sholat. Nanti kita bahas lagi hadis yang lain lagi tentang shaf, ya. Jadi meluruskan shaf itu penting di dalam kepemimpinan. Fa inna iqamata shaffi min husnis shalah. Karena menegakkan barisan atau meluruskan dan meratakan barisan itu termasuk bagian dari memperbaiki atau mempraktekkan sholat dengan baik. Nah, jadi di hadis tadi ada anjuran supaya mengikuti gerakan imam dan meratakan barisan. Baik, kita perhatikan juga mengenai mengikuti gerakan imam. Nah, sebagai makmum, maka makmum dianjurkan bergerak setelah imam, atau artinya mengikutinya. Mengikuti kan di belakang. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Ya ayyuhan nas, inni qad badantu fala tasbiquni birruku'i was sujud. Wahai manusia, saya ini sudah makin tua. Nah, tadi saya bilang kalau orang tua itu biasanya agak lambat, gitu kan. Aku ini sudah makin tua, maka jangan kalian mendahului aku di dalam rukuk dan sujud. Walakin asbiqukum, tapi aku yang mendahului kamu. Ya. Aku mendahului, kamu mengikuti. Nah, kalau dikatakan aku mendahului, konsekuensinya berarti kamu mengikuti. Innakum tudrakuna ma fatakum. Kalian menyusul apa yang kalian ketinggalan. Ketinggalan itu Rasulullah itu ruko, kemudian kan sudah ketinggalan, lalu terus makmum mengikutinya. Nah, perintah Rasulullah agar para makmum itu mengikuti prosedur dan langkah imam ini sejalan dengan perintah Allah agar kita umat muslimin mentaati Allah dan Rasulnya dan juga para pemimpin yang berwenang. Ya, ini kewajiban bagi para makmum atau yang dipimpin. Jadi kalau dalam sholat, makmum harus taat mengikuti imam. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga orang yang memiliki otoritas di antara kalian. Ulul amri, yang memiliki kapasitas memerintah, jadi yang punya otoritas. Jadi kalau kita menjadi rakyat, itu kita menjadi makmum, maka kita harus mengikuti. Tentu mengikuti itu ada ketentuannya. Sepanjang yang diikuti itu benar, kita boleh ikut. Tapi kalau yang kita ikuti atau yang memimpin itu melakukan pelanggaran, kita tidak boleh ikut. Itu juga dalam sholat. Nanti ada hal yang menyinggung itu. Nah, dalam hadis yang tersebut di atas tadi, kan ada mengikuti dan merapihkan shaf. Nah, Rasulullah juga menganjurkan para makmum untuk berbaris rapih, lurus dan rapat. Ini pengaruhnya banyak ya. Jadi orang kalau lurus dan rapat. Rapat itu membuat samping kita ini bersentuhan. Sebagaimana kita ketahui kalau kita mempelajari ilmu jiwa misalnya, kita itu mengukur diri sendiri daerah aman kita, daerah aman. Ada orang yang merasa daerah amannya itu sempit, ada yang luas. Nah, kalau kita mempelajari cara bergaul, misalnya kalau kita itu mau bekerja di luar negeri, itu biasanya di-brief dulu, di-brief tentang tradisi setempat. Misalnya begini, kalau kita berbincang-bincang, ngobrol dengan orang lain, jangan terlalu dekat. Nah, itu diumpamakan kira-kira jarak tangan kita. Kalau tangan kita tuh begini, terus
kita jangan lebih mendekatinya. Kok dengan tangan begini? Ya itu kan kalau kita misalnya kita tuh mau menempeleng itu kan terjangkau apa tidak. Tapi kalau masing-masing itu mengambil jarak, tidak akan bisa ditempeleng, tidak nyampe, nah itu merasa aman. Nah, orang Barat itu biasanya begitu. Sehingga kalau kita berbincang-bincang, berdiri terlalu dekat, dia akan mundur mencari daerah aman. Bandingkan dengan orang Islam. Orang Islam itu sudah biasa bernempel begitu. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita nempel itu ada energi-energi yang berpindah-pindah menjadi netral. Ya. Misalnya energi, kalau listrik itu kalau misalnya kalau ada awan dan awan berdampingan, masing-masing kan mengandung listrik itu, plus dan minus. Nah itu kalau berdekatan nanti akan ada lompatan-lompatan sehingga tidak ada yang kelebihan plus, tidak ada yang kelebihan minus. Nah, lompatan-lompatan ini membuat masing-masing awan menjadi netral, menjadi seimbang. Nah kalau kita sholat berjamaah, berdampingan, sampai nyenggol begitu, maka ada energi-energi, paling tidak energi listrik itu yang saling lompat-melompat untuk menstabilkan. Jadi orang habis sholat itu rasanya enak. Nah, tidak hanya itu. Ketika kita itu berdampingan, kita itu merasa aman. Oh, temanku berdampingan aman kok. Oleh karena itu, jarak aman tadi, kalau untuk orang Islam, itu biasanya lebih pendek. Bahkan kalau kita lihat orang Islam, orang Arab misalnya, ketemu begitu salamannya tidak cukup pakai tangan gitu aja, tapi juga rangkulan begitu. Karena jarak amannya menjadi pendek. Kenapa menjadi pendek? Karena latihan terus di dalam sholat berjamaah. Nah, jadi oleh karena itu Rasulullah selalu menganjurkan makmum berbaris dengan rapih. Bagaimana cara merapihkan? Rasulullah itu mengucapkan, berbarislah yang rapih. Nanti ada sahabat, biasanya itu Ali bin Abi Thalib, itu kan merapihkan. Ya. Dia berjalan di barisan itu. Yang kurang rapih dia rapihkan, dirapatkan dan sebagainya. Nah, karena ya namanya orang banyak dan kan waktu itu agama Islam syariatnya Nabi kan baru, jadi mesti dikasih pelajaran-pelajaran. Oleh karena itu kalau kita menjadi imam, jangan buru-buru Allahu Akbar, lihat dulu softnya sudah benar apa belum. Setelah rapih baru kita Allahu Akbar. Ya. Beliau Nabi Muhammad itu memperingatkan bahwa berbaris rapih dalam sholat berjamaah itu bisa mempengaruhi perilaku masyarakat yang berjamaah, mempengaruhi perilaku mereka ketika mereka bermasyarakat. Apa itu? Secara garis besar bisa menjaga persatuan. Tidak rapih dalam barisan bisa membuat mereka tercerai-berai. Ini sekaligus menunjukkan bahwa perilaku kita dalam sholat akan mempengaruhi perilaku kita sehari-hari, baik perilaku kita secara individu maupun secara masyarakat. Ya. Ini Nu'man bin Bashir bercerita, karena Rasulullah SAW yusawwis saf hatta yaj'alahu mithla ramhi awil qidah. Qala fara'a sadra rajulin nati'an. Faqala Rasulullah SAW, sawu sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Nah, menurut Nu'man, Rasulullah itu menyuruh jamaah pada meratakan barisan. Seolah-olah barisan itu anak panah atau tombak. Ya, anak panah karena saat itu kan sering terjadi peperangan, jadi yang digambarkan itu anak panah ditata berjajar atau tombak ditata berjajar. Kemudian Rasulullah melihat ada seseorang yang dadanya maju, berarti tidak lurus. Lalu Rasulullah mengatakan, ratakan barisanmu. Kalau tidak,
maka Allah akan mencerai-beraikan kalian. Berarti menatakan soft itu fisik, tetapi akan mempengaruhi mental kita. Kita biasakan rapi. Ini orang-orang yang non-muslim heran kalau melihat di Makkah, di Masjidil Haram itu kan orang tawaf itu terus, selalu ada orang tawaf. Sampai adzan pun mereka masih ada yang tawaf. Tapi begitu qomat, Allahu Akbar, dan seterusnya, langsung itu semua berbaris rapih, tidak ada komando, tidak ada orang yang menata, langsung rapih. Karena apa? Sudah terbiasa dengan itu, sudah terbiasa dengan rapih, sudah terbiasa dengan menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Nah, itu kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu bagus sekali. Ya. Bisa lebih daripada sepak bola. Sepak bola itu kan ada seseorang menendang bola ke arah kiri misalnya, tidak pas dengan tempat berdirinya orang. Orang itu mesti paham, oh aku disuruh lari ke belakang. Terus kita lempar kepada orang ke depan, padahal tidak ada orang. Oh, artinya orang yang ada di belakang itu disuruh lari. Nah, sholat itu juga begitu. Ya. Sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sholat seperti itu. Dalam perang juga dianjurkan rapih. Di surat Sof namanya aja surat As-Sof. As-Sof itu artinya barisan. Di situ ada ayat Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka itu seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, kelompok yang kecil tetapi terorganisasi dengan baik bisa mengalahkan kelompok besar yang tidak terorganisasi. Nah, saya khawatir jangan-jangan orang Islam ini, terutama di Indonesia, tidak teratur, tidak biasa mengatur diri mereka. Akhirnya mereka tercerai-berai, bisa dikalahkan oleh kelompok kecil tapi yang well organized. Nah, oleh karena itu kita mesti belajar mengorganisasi diri dalam kelompok supaya kita ini besar tetapi tidak dibully oleh yang kecil. Kecil membuli yang besar. Oh, itu biasa dalam politik suka disebut tirani minoritas. Minoritas tapi bisa melakukan tirani. Itu kan artinya kelompok kecil membuli kelompok yang besar. Nah, karena itu kalau kita sholatnya baik, maka mudah-mudahan kita dalam kehidupan sehari-hari juga baik. Nah, ketika seorang imam itu melakukan kesalahan, nah ini, apakah kita biarkan? Enggak. Ketika imam melakukan kesalahan, makmum wajib mengingatkannya. Harus koreksi. Ya. Biasanya yang suka salah itu bisa misalnya dia sudah rekaat yang keempat, rekaatnya sudah 4 rekaat, dia mau berdiri lagi. Sholat zuhur misalnya ya, sudah 4 rekaat, dia mau berdiri lagi, lupa dia kira baru 3. Nah, makmum tahu begitu harus negur. Jadi tidak lalu terus dibiarkan. Jadi memang makmum itu harus ngikuti imam, tapi tidak membabi buta. Mesti tahu aturan. Kalau dia salah aturan, tegur. Misalnya lagi kalau baca Quran, imam bacanya Quran salah, makmum harus mengoreksi. Jadi misalnya kalau kesalahan itu terjadi pada bacaan Al-Quran, maka makmum mengoreksinya. Mengoreksi, misalnya dia salah, mestinya dhammah dia baca fathah, mestinya u dia baca a, mestinya panjang dia bacanya pendek. Nah, itu perlu dikoreksi. Karena apa? Panjang pendek dalam bahasa Arab itu bisa mempengaruhi arti. Kalau mempengaruhi arti, itu bacaannya salah dan bisa batal. Kalau itu kesalahannya pada surat Al-Fatihah bisa batal, maka makmum harus koreksi. Nah, misalnya lagi jika imam itu lupa
tidak bisa melanjutkan ayat yang dibaca. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Terus dia lupa. Habis itu apa? Dia diam, makmum mesti tanggap. Allahus somad. Mengingatkan. Jadi makmum itu wajib mengoreksi kalau salah, mengingatkan kalau imam lupa. Nah, terus dengan cara membaca bagian awal dari ayat berikutnya. Ini yang disebut dalam istilah fikih al-fath, membuka. Itu kalau dalam drama kan ada orang melakukan drama, main begitu, mesti ada prompternya, ada orang yang membisikkan. Dia mengikuti teks, naskahnya dilihat, terus kalau aktornya itu lupa, dibisikin. Nah, dibisikin karena di panggung sih audiens tidak dengar. Nah, itu dalam sholat ada aturan seperti itu. Ya. Jika imam lupa atau salah dalam gerakan, maka makmum mengingatkannya. Caranya kalau gerakan itu makmum baca subhanallah. Subhanallah. Nah, imam mesti tahu, kok dia baca subhanallah, oh berarti aku salah. Ya, jadi ketika tadi yang saya sebut, sholat zuhur sudah 4 rakaat, dia mau berdiri, terus makmum subhanallah. Begitu makmum bilang subhanallah, imam membatalkan berdirinya lagi, langsung duduk. Ya, harus nurut karena salah gitu. Ya, ada cerita dari Musawwir. Aku menyaksikan Rasulullah SAW itu membaca Al-Quran di dalam sholat. Tapi beliau itu kelewatan, tidak membaca ayat-ayat tertentu. Kemudian setelah sholat, ada orang yang mengatakan, tarakta ayat kada wa kada. Tadi engkau Rasulullah tidak membaca ayat ini dan ayat ini. Terus Rasulullah menjawab, halla adzkartaniha, kenapa kamu tidak mengingatkan aku? Nah, karena belum diajari kan, mereka diam aja, setelah selesai baru memberitahu. Nah, karena terus Rasulullah sudah memberi pelajaran seperti ini, kita kan periodenya setelah itu, kita ambil ini pelajaran. Kalau imamnya membacanya itu, bacaan Qurannya lompat, nah, kita ingetin. Nah, itu juga berarti bahwa kita sebagai makmum harus berusaha untuk menghafalkan surat-surat pendek atau Al-Quran itu sebanyak mungkinlah kita menghafal. Nanti kalau kita jadi makmum, imamnya lupa, kita bisa menegur, bisa mengingatkan. Nah, ini kalau kita terapkan dalam sehari-hari, presiden salah gimana? Ya tegur dong, jangan diam aja. Nah, ini kan ada orang yang menganggap bahwa kalau pemerintah itu salah, ya nggak usah dikritik, doakan aja. Prinsip itu diambil dari suatu negara yang negara itu punya perjanjian antara ulama dan penguasa. Waktu itu perjanjiannya, penguasa tidak boleh mencampuri urusan agama, karena urusan agama itu urusan ulama, dan ulama tidak boleh mengurusi masalah politik, politik itu urusan penguasa. Akhirnya apa? Ya kalau si ulamanya bilang, perempuan tidak boleh nyetir mobil, orang kerajaan nggak berani melanggar, karena itu wewenangnya ulama. Tapi meskipun itu orang-orang kerajaan, mereka di negara sendiri nggak mau nyetir, takut karena melanggar. Tapi begitu pergi ke luar negeri, wah mereka nyetir karena nggak ada aturan itu. Ya, jadi karena di negara asalnya aliran itu ada perjanjian semacam itu, maka ketika di Indonesia mereka bilang kalau pemerintahnya itu salah, biarin aja, kita doakan aja. Nah, jadi itu kan bukan pedoman agama, itu pedoman pembagian tugas. Nah, sehingga kalau ada pemerintah penguasanya itu mengizinkan ada konser, kok
ulamanya mengkritik, ulama itu dipanggil, bisa masuk penjara. Kita bukan negara yang model itu. Kita mengikuti, kalau imam itu salah kita tegur, tapi negurnya ada tata cara. Misalnya mengoreksi cara soal kesalahan yang gerakan tadi, pakai subhanallah. Jangan lalu ngomong, oh sudah 4 rakaat, nggak boleh, batal sholatnya. Ya. Jadi mengoreksi atau menasehati pemimpin atau penguasa itu harus, cuma tata caranya mesti yang baik supaya tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat.